Shalom jemaat sekalian, kita berjumpa kembali dalam gerakan baca Alkitab Gema pada kesempatan hari ini, dan saya ingin mengucapkan pada hari istimewa ini selamat ulang tahun untuk Sinode GKY dan juga selamat ulang tahun untuk GKY Jemaat Mangga Besar yang berulang tahun pada hari ini. Kita semua ikut bersukacita dan mari kita semua bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan dari Yosua pasal yang ke-11. Yosua pasal yang ke-11, silahkan Bapak Ibu boleh membaca seluruh ayat-ayat yang ada di dalam perikop ini, dan saya akan membacakan beberapa bagian yang ada. Saya membaca dari ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kau lumpuhkan dan kereta mereka harus kau bakar. Ayat yang ke-7, lalu Yosua dengan seluruh pasukannya menyerang mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Raba, sampai Misrefot Maim, dan lembah Mispa di sebelah timur. Demikianlah mereka dikalahkan sehingga tidak seorang pun dari mereka lolos. Yosua memperlakukan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda mereka dan membakar kereta mereka. Sampai di sana pembacaan kita berdoa sejenak. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, Kau menyertai kami untuk kami boleh mengerti dan menerima firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dan diberkati oleh setiap firman yang kami simpan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Nah, doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, kita melihat bahwa perang adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan umat manusia. Ya, termasuk juga di dalam Perjanjian Lama kita melihat banyak perang, dan kalau di pasal 10 kemarin kita melihat ada peperangan yang kemudian terjadi hal yang luar biasa, dan kemudian kita melihat bagaimana daerah selatan itu kemudian direbut oleh bangsa Israel. Sedangkan bagian yang ke utara belum. Nah, pasal 11 itu menceritakan bagaimana bagian utara diambil oleh bangsa Israel, sesuai dengan janji Tuhan menjadi tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Nah, peperangan bukan sebuah hal yang menyenangkan. Banyak di antara kita melihat peperangan itu menakutkan, apalagi sekarang peperangan ini muncul dan mulai kita mendengar tiap hari, ya, ada satu perang lagi begitu ya. Dan di Israel juga ada perang pada saat ini dengan daerah sekitaran Palestina, Lebanon dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita melihat perang itu memang menjadi sebuah hal yang nyata seperti itu. Nah, perang tentu aja bukan hal yang diinginkan ya. Bahkan pada saat ini kita sangat tidak menginginkan perang. Tapi perang itu real, ada terjadi. Nah, tetapi kita harus selalu berhati-hati jangan menyamakan perang kita saat ini dengan perang di dalam Alkitab. Ya, karena perang di dalam Alkitab itu adalah perang yang kudus, perang yang disuruh oleh Tuhan. Berbeda dengan perang yang ada di saat ini yang muncul dari keinginan manusia, pimpinan-pimpinan negara, mungkin dari pimpinan-pimpinan militer, begitu ya. Sehingga menimbulkan perang yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Nah, kalau di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa perbedaan yang penting ya. Di dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat beberapa aja. Yang pertama adalah karena Tuhan yang menyuruh peperangan ini. Itu pertama. Jadi perang ini terjadi karena Tuhan yang menyuruh. Nah, karena Tuhan yang menyuruh, ini menjadi sebuah perang yang betul. Nah, kemudian kita bertanya, kalau Tuhan yang nyuruh kenapa betul? Gitu kan? Nah, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di atas bumi, maka segala sesuatu yang sudah jatuh dalam dosa itu tentu aja Tuhan bisa menghukum, begitu ya. Tuhan bisa mengadakan penghakiman. Nah, yang kedua adalah Tuhan memang menunjukkan seperti itu. Tuhan sebagai penguasa adalah Tuhan yang melakukan pengadilan, memberikan hukuman. Nah, termasuk bangsa Kanaan ini, perang-perang ini terjadi adalah karena Tuhan mengatakan alasannya mereka adalah bangsa-bangsa yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Ketidakbenaran, kejahatan, kekerasan, pembunuhan, ritual-ritual membunuh anak, ya, anak kecil yang tidak berdosa dikorbankan bagi dewa, penyembahan dewa-dewa yang tidak berhenti-hentinya. Kemudian juga ada praktek-praktek seksual yang tidak benar dan sebagainya. Nah, hal-hal ini terjadi selama ratusan tahun dan Tuhan mengatakan ya sampai genap kesalahan mereka. Sampai kemudian sudah lihat, wah ini sudah nggak bisa tidak bisa dibiarkan lagi, ini harus dihukum. Nah,
Disitulah Tuhan mengutus bangsa Israel untuk datang untuk menghukum ya bangsa-bangsa di tanah Kanan yang hidup dalam dosa ini. Ya, kemudian tanah itu diberikan kepada bangsa Israel. Untuk bangsa Israel juga bisa dididik oleh Tuhan di tanah perjanjian itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihatnya ini perbedaan antara perang sekarang yang bukan Tuhan yang suruh dan kita tidak ada penilaiannya. Ya, serang bisa siapa aja serang, begitu kan? Dengan yang penting paling kuat menang. Alasannya nggak peduli. Baik jahat negaranya nggak peduli. Pokoknya saya punya kemauan menyerang. Tapi kalau di dalam perjanjian lama ini kita melihat ini Tuhan sudah memperhitungkan semuanya secara adil. Seperti itu. Nah, peperangan ini kemudian ya sekali lagi ya di dalam penyertaan Tuhan dimenangkan dan kemudian daerah utara dan daerah selatan bisa menjadi milik dari bangsa Israel sehingga kemudian bangsa Israel bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang, ya bisa mulai berdiam, memiliki pemukiman begitu ya. Dan perlahan-lahan situasi menjadi lebih kondusif buat bangsa Israel di sana. Nah, ini nanti masih ada cerita yang menarik sekali yang bisa kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel dari Yosua nanti sampai kepada hakim-hakim. Nah, dari kisah Alkitab ini apa yang bisa kita dapatkan prinsipnya buat kehidupan kita sehari-hari pada saat ini? Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Yang pertama, konfrontasi dan pertempuran itu tidak terhindarkan hingga saat ini dalam kehidupan kita. Kita tidak mau cari masalah sama orang, tapi orang lain mungkin cari masalah sama kita. Nah, kan terjadi permasalahan, terjadi pertikaian. Bahkan terjadi pertempuran, yaitu bisa terjadi di tempat kerja, ada pertempuran antara kita dengan pihak-pihak yang melawan kita, bisa terjadi dalam kehidupan tetangga, ada mereka yang cari masalah sama kita, bisa juga terjadi dalam kehidupan famili, keluarga besar ya, ada yang punya masalah sama kita, nanti ada yang tidak suka sama kita ya, kemudian mulai memfitnah kita dalam keluarga, terjadilah peperangan, kita mencoba membela diri, mereka mencoba menyerang, nah ini pasti terjadi. Jadi sebagai orang Kristen kita harus siapkan hati kita bahwa inilah dunia yang belum sepenuhnya diperbarui oleh Tuhan. Nah, nanti Yesus datang kembali itu adalah dunia dan langit yang baru. Tapi sekarang peperangan masih terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus siap terima. Jangan kita jadi orang Kristen, ya kok ada pertempuran, ya kok ada orang membenci saya, ya kok ada orang memberikan pertikaian dengan saya, kemudian kita kecewa, kita depresi. Jangan, itu realitas yang harus kita terima. Ini dunia itu pasti terjadi. Jadi pertama, terima realitas itu. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita itu memelihara apa yang ada di dalam hati kita. Jadi, kalau ada pertempuran di luar, gimana supaya kita tidak pahit hati, kita tidak kecut hati, kita tidak takut. Nah, itu di dalam yang penting. Ya, di dalam penting. Kita jaga yang ada di dalam. Jadi bagaimana kita terus berdoa, bagaimana kita terus berpuasa menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana kita terus membaca firman Tuhan, mengucapkannya, mengingatnya di dalam menghadapi pertikaian, pertempuran, itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bagaimana kita bisa sharing sama saudara-saudari seiman kita, baik di keluarga, baik di kelompok kecil, saling menguatkan, memuji Tuhan bersama-sama, atau memuji Tuhan sendiri di dalam mobil kita, waktu kita naik motor kita memuji Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, itu harus kita terus pelihara. Jangan waktu pertikaian terjadi, pertempuran terjadi, kita justru menjauh dari Tuhan. Nah, itu celaka. Justru waktu pertempuran terjadi, perlengkapan senjata Allah kita harus kenakan. Kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Iman kita, firman Tuhan, itu harus kita pakai semua. Nah, jadi yang kedua adalah kuatkan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga adalah di dalam pertempuran yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang ketiga, hal ketiga yang penting adalah bagaimana kita itu menghadapinya. Itu penting. Ya, jadi pertempuran terjadi, tetapi kita menanggapinya seperti apa, itu yang penting. Nah, kita ini kan punya refleks gitu ya, kalau ditepok itu, nah itu otomatis. Jadi kadang-kadang kita di dalam kehidupan diserang, kita serang balik. Tapi orang Kristen diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah roh penghibur, roh yang menyertai, roh kudus kepada kita. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi waktu kita itu diserang, kita minta tolong sama Roh Kudus sehingga kita tidak langsung itu merespon balik, menyerang balik. Nah, ini adalah sebuah hal yang tidak mudah, tetapi kita sebagai orang Kristen boleh terus berdoa dan melatih diri kita supaya terjadi seperti itu. Sehingga apa?
Sehingga waktu ada pertempuran, ada orang yang bertikai dengan kita, kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tetapi kita mengerti membalas kekerasan dengan kelembutan, kekerasan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Tidak gampang. Tapi ini hal yang kita perlu pikir baik-baik, bahwa hal ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi kiranya itu boleh menolong kita untuk kita itu boleh menjalani kehidupan kita untuk semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur ke dalam tangan Tuhan, diri kami serahkan supaya kami bisa menghadapi berbagai macam pertempuran di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan, bimbinglah kami semua, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan berkati kita sekalian.